cantik itu bukan relatif tapi subjektif. Oke, selamat datang di Surali Stripe. Kali ini ada konten baru. Untuk kali ini topiknya adalah tentang kecantikan. Kenapa sih tentang kecantikan ini? Emang ada apa gitu di kecantikan itu, ya kan? Karena di luar sana mungkin ada yang merasa cantik, ada yang merasa jelek gitu kan. Kenapa gue ngomong kayak gini? Karena menurut gue kecantikan itu ada standarisasinya. Kalau menurut gue, ya kan. Tapi ada sudut pandang yang berbeda dari Iliun. Kalau cantik itu katanya nggak ada standarisasinya. Kenapa gitu? Pola pikirnya dari mana bisa dibilang nggak ada standarisasinya gitu? Oke, ngomong-ngomong tentang kecantikan ya, kita tahu ada yang namanya ajang Miss Universe, ada pokoknya banyak banget ajang-ajang kecantikan di luar sana yang dimana itu mematok atau menjadi standar cantiknya menurut mereka, ya kan, yang membuat ajang itu. Ketika Miss Universe booming tuh yang waktu kemarin Pak, menang juara juara satunya itu orang kulit hitam. Karena banyak yang menanyakan kenapa Miss Universe selama ini dari awal berjalannya Miss Universe itu selalu kulit putih mulu yang juara satu, nggak pernah juara hitam, nggak pernah kulit yang berwarna hitam yang juara satu di Miss Universe. Nah, untuk pertama kalinya juara satu Miss Universe kemarin itu kulit hitam, jadi udah mulai nih standarisasinya berubah nih. Nah, apa bener kecantikan itu mempunyai standarisasi? Gini dulu dah, menurut tuh cewek yang cantik artis siapa dah? Nah, menurut gue ya, artis cantik cewek yang di Indonesia tuh kayak Pevita Pierce, ya kan, ada juga Raisa. Pokoknya ya yang mempunyai karakteristik yang dia punya kulit putih, pertama mulus gitu kan, badannya bagus, langsing gitu, terus abis itu rambutnya ya rapi lah gitu lah, badai kalau dibilang orang mah badai gitu kan. Itu menurut gue cantik, definisi cantik tuh kalau menurut gue gitu kan ya. Kalau gue mah ya pandangan dari awam aja gitu. Orang-orang juga setuju pasti bilang Pevita Pierce, pasti kalau gue bilang Pevita Pierce cantik ya pasti orang setuju gitu kan. Tapi apa bener gitu cantik itu mempunyai standarisasi? Nah, sedangkan lu bilang standarisasi itu nggak ada. Nah, cantik definisi lu sendiri tuh kayak gimana sih? Jadi gini, kalau menurut gua cantik yang lu bilang tadi itu menurut gua nggak cantik. Karena menurut gua cantik yang lu bilang tadi kayak Pevita Pierce, terus cantik putih, langsing segala macem, itu cantik yang manipulatif, cantik yang diatur gitu, cantik yang udah ada standarnya. Nah, standarnya itu dibuat sama pelaku bisnis industri kecantikan. Jadi alat-alat kecantikan tuh dia bikin standar buat cewek-cewek itu, ya maupun cewek maupun laki itu tahu jadinya cantik itu yang kayak gimana sih gitu. Nah, melalui ajang Miss Universe kita jadi tahu ukuran kecantikan dari segi ukuran tinggi badan, terus warna kulit, terus habis itu dari bentuk muka, terus dari dia juga ada tata cara ngomong kan. Iya. Nah, tapi kan di situ ada yang fisik ya. Kalau kita bilang fisik berarti kan ada tinggi badan yang tadi gue bilang. Itu tuh menurut gue cuman kayak kasarnya tuh manipulasi aja gitu. Jadi kalau nggak ada standar yang dibuat kayak gitu, jadi nggak bakal ada kata cantik yang seperti Miss Universe. Ada lomba Miss Universe berarti juga ada jurinya. Nah, jurinya itu kan menilai berdasarkan standar yang tadi udah ditetapin gitu. Nah, kalau udah ada standarnya, berarti kan si penilai ini siapa gitu? Kenapa? Misalkan gua gitu, kenapa gua harus ngikutin standar si penilai juri Miss Universe gitu? Kenapa gua harus bilang perempuan yang di Miss Universe tuh cantik? Emang gua nggak punya hak gitu buat menetapkan definisi cantik menurut gua. Menurut gua, cantik itu adalah sesuatu pandangan yang sangat subjektif dari seorang individu.
Jadi itu tuh letaknya tuh nggak objektif, nggak umum gitu, jadi sangat personal sama gue gitu. Nah misalkan si laki-laki memuji si perempuan gitu, kamu cantik banget gitu. Nah cantik itu adalah ungkapan si kasih sayang dari laki-laki untuk si perempuan, jadi dari seorang pasangan ke pasangannya gitu, ke lawan jenisnya gitu. Kalau ya perempuan bilang pasti kamu ganteng banget. Nah balik lagi itu kayak ibaratnya ingin mengungkapkan perasaan senang gitu, atau ingin membuat si pasangan itu kayak berseri-seri gitu, senang gitu. Jadi fungsinya itu sebenarnya untuk menyenangkan pasangan kita. Cantik yang dibilang sama masyarakat umum, sama mayoritas itu adalah manipulasi dari si industri. Ada yang namanya exposure atau bisa dibilang juga paparan. Nah, jadi paparan itu adalah lu memanipulasi orang lewat media. Jadi misalkan ada film, di film itu aktrisnya atau aktornya ganteng dan cantik. Nah, tadi kan udah ditentuin tuh standar ukurannya. Oke. Ukurannya tuh tergantung sama, gue anggap lagi nih, gue punya pemikiran seolah-olah ya, bayangan misalnya si industri itu, pelaku industri kecantikan itu membuat standar terus dikirim nih. Jadi ada selembaran tentang brosur gitu, format tentang misalkan ukuran cantik, lu cari aktris sama aktor yang standarnya kayak gini gitu. Nah jadi yang jadi aktor sama jadi aktris tuh, yang kita bilang cantik sama ganteng tuh ada definisinya gitu. Nah jadi orang mayoritas ini, masyarakat secara umum itu terpapar gitu. Oh jadi ternyata cantik itu menurut yang ada di film tuh si misalkan Marilyn Monroe gitu. Jadi misalkan kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas dari definisi kata ya. Cantik. Kalau misalkan menurut KBBI ini yang gue lihat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cantik itu dari dasar elok atau molek ya. Nah, molek atau elok itu menyangkut sama tentang wajah muka perempuan. Ini ditulisnya perempuan indah dalam bentuk dan buatannya. Iya. Udah fix tuh dalam bentuk dan buatannya. Berarti emang visual kan berarti ya. Nah, berarti kalau misalkan ada standarisasinya, bentukannya itu emang udah dibuat berarti menurut dari awal. Berarti itu definisinya tambahin bentuknya seperti ini dan buatannya seperti ini Gitu. Iya. Nah ini kan bebas banget definisinya. Tapi misalkan gini loh, ada orang yang jelek nih, dia udah mengakui dirinya jelek nih, ya kan? Dan circle-nya pun udah mengiyakan atau mengamini kalau misalkan dia tuh jelek memang gitu. Iya. Dari paparannya lingkungan dia juga, kalau bilang dia tuh jelek dan dia tuh nggak ngapa-ngapain gitu loh. Tapi itu maksudku kayak, ya udah gue jelek, tapi menurut gue cantik gitu. Ya berarti dia kayak hidup di pemikirannya dia sendiri gitu, nggak bisa hidup di sosialnya dia dong. Makanya definisi cantik itu nggak boleh dibuat sendiri. Cantik itu adalah penilaian pasangan lo terhadap lo. Lo pengen dianggap cantik sama siapa? Lo mau, kan kata-kata cantik itu kan pengungkapan ya, diungkapkan entah dari diri lo sendiri atau dari orang lain gitu. Nah lo dipuji cantik tuh sama siapa? Gitu? Mau sama lingkungan lo, sama teman-teman lo, apa sama pasangan lo? Nah kalau emang tujuannya tadi kayak teman-temannya, jadi dia pengen dibilang cantik sama teman-temannya gitu. Iya. Iya. Lo harus cari lingkungan yang menganggap dia cantik dong. Maksudnya lingkungannya udah salah gitu. Tapi kalau tujuannya dia pengen dianggap cantik sama diri sendiri, ya udah, itu udah terjadi gitu. Maksud gua, lo tergantung lo mau dibilang cantik sama siapa. Berarti dia harus mencari lingkungan baru yang mengiyakan bahwa dirinya cantik. Iya, karena dia punya permintaan, lo bilang dia pengen dianggap cantik sama lingkungannya kan? Iya, kayak ya seenggaknya dia di masuklah ke dalam circle itu. Iya. Atau dia berbagi pemikiran tentang yang tadi gua omongin tentang Ke lingkungannya. Iya, ke lingkungan tentang manipulasi standar kecantikan. Ya, siapa tahu lingkungannya juga punya pola pikir yang jadi terbuka gitu pola pikirnya, atau kayak gitu. Tapi lu bilang tadi pertama awal-awal
kecantikan itu, standarisasi kecantikan itu dari paparan ya kan? Paparan media segala macam yang menunjukkan standar kecantikan tuh kayak gitu. Tapi apa mungkin kalau misalkan standar kecantikan itu bisa dipatahin gitu? Sedangkan ya paparannya aja udah gede banget itu. Kayak lu deh main HP, apa bisa lu seharian gak main HP? Enggak kan, pasti lu kena paparan media itu terus gitu, dari paparan reklame, dari iklan segala macem. Menurut gue tuh kayak mustahil gitu loh mematahin standarisasi kecantikan yang udah ada. Jadi gimana caranya buat ngepakemin pandangan lu itu gitu, tentang kecantikan? Caranya gampang. Emang kalau mau dibilang lu hidup bisa nggak sih tanpa media, tanpa terkena paparan? Kayak setiap hari lu di pinggir jalan aja ada paparan reklame iklan tentang cewek cantik gitu misalkan, atau di sosial media banyak banget tuh kan di Instagram cewek-cewek yang dibilang cantik itu kan ngepost foto-foto tentang dirinya gitu setiap hari gitu. Itu akan susah gitu. Nah, gimana caranya? Gue bilang kenapa mudah? Karena itu dimulai dari diri lu sendiri. Caranya tuh dengan cara lu berpikir kritis gitu. Kayak timbulin aja pertanyaan sederhana kayak kenapa gue harus bilang misalkan si A cantik gitu. Jadi kan lu punya kayak rasa penasaran kan di situ. Nah, setelah lu punya rasa penasaran, lu berarti langsung lu harus menjawab dong rasa penasaran lu dong. Yeah. Lu nggak kayak oh ya gue penasaran aja gitu. Nah, setelah lu jawab, lu mencari jawaban, lu mendapatkan tuh yang namanya pemikiran atau bisa dibilang suatu prinsip lah, nanti bisa dijadiin prinsip sama lu. Nah, suatu pemikiran itu yang bisa lu pakai buat cara lu untuk mengubah cara lu memandang tentang standar kecantikan. Jadi dalam artian dia membuat pandangan sendiri dong terhadap kecantikan. Iya, maksud gue gini loh, lu terkena paparan tapi mereka nggak memaksa lu untuk berpikir tentang lu harus ngikutin standar kecantikan ini, nggak memaksa gitu. Tapi mereka cuman kayak si industri ini kayak industri dan media itu cuman memaparkan aja. Gue nggak maksa kok sebenarnya gitu. Nah kalau kayak gitu kan berarti lu punya kebebasan berpikir. Nah, kenapa nggak lu gunain maksud gue? Kenapa lu tetap terjebak di dalam pola pikir mayoritas yang lu sendiri pun belum tentu nyaman dengan hal itu? Oke, kalau konteksnya misalkan itu tadi kan di lingkungan ya. Iya. Kalau di lingkungan misalkan kasusnya begitu ya udah cari lingkungan baru yang mau nerima dia. Ya kalau dia pengen dibilang cantik ya lingkungannya ya. Menerima dia untuk lingkungannya menyetujui kalau dia tuh cantik gitu kan ya. Kalau dia tuh ya udah gitu kan menjadi dirinya sendiri gitu kan. Oke, jadi orang yang merasa dirinya jelek dan nggak mendapatkan pasangan selama ini ya cuma berarti dia cuma kayak belum damai sama pikirannya dia terhadap standarisasi kecantikan ya. Ya maksud gua nggak ada hubungannya kalau mau dihubung-hubungin sama standar kecantikan, nggak ada sebenarnya. Nggak ada ya. Ya namanya pasangan tuh kan bisa, apa sih rahasia yang di langit gitu kan. Lu bisa besok tiba-tiba jatuh cinta, bisa besok bisa tiba-tiba patah hati pun bisa gitu. Nggak ada yang tahu gitu proses itu. Nah kadang kenapa kita bisa nyari cewek ya, terus tipe cewek kita misalkan yang tinggi putih segala macam, terus kita dapetin dia karena dia kita adalah tipenya dia gitu. Itu kayak menurut gue adalah jatuh cinta yang manipulasi. Jadi kayak menurut gue itu tuh ilusi doang gitu. Kayak palsu gitu. Makanya gue sering lihat banyak pasangan tuh kayak nggak bahagia gitu, kayak bingung aja gitu ngobrol sama pasangannya gitu. Mungkin karena kalau menurut gue ya mereka dia itu kena apa, jatuh cinta mereka tuh manipulasi aja gitu. Terus standar, bukan standar sih ya, terus definisi cantik yang dari segi visual menurut lu tuh gimana? Misalkan lu ketemu cewek di jalan ya kan, pasti kan banyak banget tuh bentuk mukanya ya kan, struktur badan semuanya tuh banyak banget. Pasti ada dong yang menurut lu tuh kayak wah ini orang cantik gitu. Nah dari segi visualnya lu tuh memandang cewek tuh cantik tuh kayak gimana? Nah kalau buat sekarang karena masih terpapar nggak sama media? Nah karena gue udah punya alternatif pola pikir yang tadi gue sebutin tadi kan, udah gue jelasin. Gue kayak mulai gitu
membebaskan pikiran gue ya. Misalkan teman gue ada yang bilang ada cewek cantik tuh di pinggir jalan gitu. Gue sekarang kayak mulai bingung gitu. Enggak, kayaknya soalnya menurut gue kan tadi kan kalau yang dari penjelasan gue, cantik adalah pasangan lu punya perasaan ke dia baru lu bisa bilang dia cantik. Kalau lu nggak punya perasaan ke orang yang mau lu bilang cantik, lu nggak akan bisa bilang dia cantik. Jadi menurut gue definisi standar cantik adalah ketika lu punya perasaan sama si pasangan lu atau orang yang mau lu bilang cantik. Oh gitu. Harus ada itu. Harus ada perasaan. Nah, makanya sekarang kalau misalkan lu tanya di pinggir jalan ada cewek cantik, kalau gue nggak punya perasaan sama dia, gue nggak mau bilang dia cantik. Berarti wajib harus ada perasaan. Iya. Berarti cantik itu bukan sekedar pengungkapan lagi dong. Udah dalam banget. Parah, dalam banget. Kan gue bilang tadi sangat subjektif, sangat personal. Gak bisa diwakilin sama orang lain. Oh gitu. Jadi ajang kecantikan segala macam itu apa menurut? Menurut gue ajang kecantikan tuh wah sadis sih menurut gue. Itu tuh bentuk manipulasi dari ibaratnya perempuan dimanipulasi gitu. Manipulasi gimana? Pola pikirnya Eksploitasi. dieksploitasi. Terus jahat banget sih menurut gue. Jadi kayak misalkan kan kita nggak ada yang bisa ngatur ya lu terlahir dapat bentuk muka kayak gimana kayak. Iya. Kalau lu dapat bentuk muka yang dibilang sama orang yang standarisasinya jelek, terus lu harus ngikutin standar mereka yang mereka bilang cantik gitu. Menurut gue itu bentuk manipulasi, bukan tapir ya menurut gue. Karena nggak pernah ada, maksud gue kata jelek itu ada karena ada yang cantik. Cantik itu ya karena ada visual yang cantik itu bentuknya kayak gimana, nah pasti yang jelek ada juga. Nah kalau nggak ada itu semua, personal banget kan. Kayak lu nggak bisa bilang misalkan istri lu temen lu bawa istrinya gitu, terus bilang istri lu jelek banget, nggak bisa karena proses itu sangat personal gitu. Iya. Soalnya ada beberapa pasangan yang lu bilang tadi kan, yang cowoknya jelek, ceweknya cantik gitu kan. Itu ya fine-fine aja gitu menjalani hubungan gitu kan. Karena dia udah menganggap standarisasi kecantikan tuh ya udah nggak ada gitu kan ya kan. Nah kalau masalahnya adalah kayak lu punya pasangan nih, terus pasangan lu menurut lingkungan lu tuh jelek gitu. Nah lu cara lu menanggapinya gimana? Cara gue menanggapi? Nah karena gue punya pemikirannya terbuka gitu, gue punya alternatif pola pikir yang tadi udah gue bilang. Ya mungkin gue akan menghargai mereka gitu. Oh ya udah, kalau emang menurut lo jelek, tapi kan menurut gue enggak. Oh gitu aja. Iya, maksud gue kenapa gue harus menerima pola pikir dia di kepala gue gitu. Kepala gue punya kebebasan gitu. Oke. Lu gak akan bisa masuk kepala gue, udah intinya itu, tanpa gue izinin. Jatuhnya lebih ke ya udah mengedepankan pandangan dari diri sendiri aja gitu ya. Berarti kecantikan menurut lu itu udah personal, udah nggak ada lagi standarisasinya. Standarisasi cuman bisa dibuat dari media doang ya, paparan doang ya kan, dan dibentuk sama industri gitu menurut lu. Iya, karena untuk ya kalau nggak ada industri sekarang, lu misalkan ada standar kecantikan putih segala macam, terus bentuk muka segala macam kayak gitu, itu kan butuh alat make up, bener nggak sih? Benar. Masa lu pernah lihat Miss Universe nggak pakai alat make up, bener nggak? Nggak ada. Nggak mungkin dong. Nah, aktris pun gitu. Sekarang berarti kita tahu dong siapa nih dalang utamanya, pelaku utamanya industri alat kecantikan. Jadi agar produk mereka tuh laku. Pokoknya industri yang mempunyai kepentingan lah ya. Nah, makanya yang buat kepentingan kalau cantik tuh harus kayak gini, dan biar supaya kepentingan mereka tuh jalan gitu kan. Iya. Bahkan sekarang yang dulu kan yang didukung kan kulitnya yang warna kulitnya putih ya. Sekarang yang warna kulitnya hitam pun udah diperluas pasarnya mereka. Jadi mereka juga ngincar orang berkulit hitam gitu. Jadi dibentuk lagi standarisasi cantik menurut orang yang berkulit hitam. Habis semua, nanti pasar dikuasain semua. Sebenarnya nanti nih gue punya kayak semacam prediksi, nanti semua jenis perempuan yang misalkan kayak yang pendek, tinggi, terus mukanya tembem, itu nanti pakai alat make up tapi mereka cantik dalam
pasarnya dari industri itu Enggak, masing-masing. dalam ininya, dalam apa ya namanya, jadi dia punya karakter sendiri. Misalkan ada yang pendek orangnya, terus habis itu mukanya tumbang gitu, nah itu dibilang cantik juga gitu, jadi dibikin standar lagi nanti. Maksud gua kayak nanti punya sekat-sekat gitu. Jadi sekat-sekat itu bilang setiap cewek itu cantik, tapi disekatin gitu. Sama kayak gua sebenarnya, gua tuh pengen dibebasin aja gitu. Nah sekarang tuh mulai disekat-sekatin gitu. Tapi intinya semua cewek cantik sebenarnya. Tapi industri ini maunya gua dapat untung lah. Kalau lu pengen cantik lu beli apa produk dari gua, intinya gitu sebenarnya. Iya, Jahatnya ya. Jadi kasihan banget dong nih orang yang merasa jelek dan berusaha untuk cantik demi lingkungannya gitu kan. Dia jadi berusaha untuk cantik, jadi kayak beli barang, terus beli baju misalkan gitu kan ya. Untuk mencapai standarisasi ini tuh kasihan banget berarti ya. Marah. Kayak ya lu ngapain kalau misalkan lingkungan lu udah nggak nerima lu dan lu sendiri udah nggak pede dengan hal itu, ya keluar gitu kan. Kayak ngapain gitu kan, nggak pede di dirinya sendiri gitu kan berarti ya. Kayak lu memperkaya industri aja kalau kayak gitu kan. Ini sebenarnya nggak masalah sih lu mau beli barang dari industri, asal lu tuh tahu kalau lu tuh sebenarnya lagi dimanipulasi apa enggak ketika beli itu gitu. Misalkan emang lu pingin punya ekspresi, lu pingin warnain mata lu biru sini dulu hias gitu. Tapi bukan dalam rangka lu pingin dianggap cantik sama lingkungan lu ingin mengikuti standar, tapi lu pingin berekspresi aja, menurut gua nggak masalah gitu. Oke. Tanda-tanda orang dimanipulasi sama industri kecantikan kayak gimana? Kalau menurut gue ya, kalau orang udah kena manipulasi sama media sama industri kecantikan tuh dia udah nggak tahu kenapa dia harus make up gitu. Jadi kayak misalkan gue keluar rumah gue harus make up gitu. Oh jadi Kebutuhan, kayak out of nowhere udah kayak habit. kebiasaan. Udah itu menurut gue lu udah nggak punya kontrol di situ. Kayak emang lu bisa kontrol nafas lu enggak kan? Ya walaupun kadang-kadang bisa. Itu kan sesuatu yang sangat berbahaya gitu. Padahal lu bisa ngatur itu karena makeup itu beli. Ya nggak sih? Gitu. Berarti gitu ya. Kayak ya lu kayak udah jadi habit itu udah mulai dimanipulasi lu sama media ya. Iya. Padahal lu walaupun tanpa makeup juga ya fine-fine aja hidup lu gitu kan. Sebenarnya ya. Benar. Oh, Gak ada masalah sebenarnya. gak ada masalah. Jadi bagi orang-orang jelek yang merasa dirinya jelek ya Iya. dan merasa dirinya nggak cantik itu cuman nggak damai sama pikirannya sendiri gitu ya. Enggak, dia kalau menurut gua dia tuh terkena manipulasi sama paparan. Manipulasi sama paparan. Nah, sekarang udah dikasih pola pikir kayak gini, Iya. lu sadar nggak gitu kan? Kayak lu mau sampai kapan gitu dimanipulasi lu setiap hari, kayak dituntut lah ya, bahkan dituntut gitu kan. Gue harus tampil cantik. Cantik yang mana? Cantik bagi siapa gitu kan? Cantik di lingkungan yang mana? Lu mau cantik dilihat sama siapa? Kalau misalkan tujuan lu nggak ada, ya lu dimanipulasi sama industri, ya nggak sih? Jadi kesimpulan dari konten ini adalah jangan sampai lu dimanipulasi sama industri. Sesuai sama kebutuhan, sesuai sama boundaries lu mau sampai mana, cantik lu itu buat siapa gitu kan, dan merdeka dalam pikiran lu sendiri. Sekian untuk konten kali ini, nantikan konten-konten selanjutnya di Story Stripe.